surat Al-Kautsar, termasuk surat yang makkiyah, yaitu ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah, disebut surat makkiyah. Dan surat Al-Kautsar ini termasuk surat yang khusus turun untuk Rasulullah SAW. Ada 3. Yang pertama adalah surat Ad-Duha, Wad-Duha. Yang kedua surat Al-Insyirah, Alam Nashrah, Laka Sadrak. Dan yang ketiga adalah Al-Kautsar, Inna A'tainakal Kautsar, yaitu dialog Allah dengan Nabi Muhammad SAW secara langsung, yaitu awal mula daripada turunnya surat Al-Kautsar ini, asbabul nuzulnya adalah ejekan orang kafir kepada Rasulullah tatkala putra Rasulullah yang bernama Al-Qasim wafat. Mereka mengejek Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad tidak mempunyai keturunan lagi yang bisa meneruskan Rasulullah SAW. Diejek oleh orang kafir. Nah, orang kafir tersebut disebutkan dalam kitab-kitab tafsir yang bernama As bin Wa'il As-Sahmi. Yaitu ceritanya begini. Setelah Sayyid Qasim putranya Nabi wafat, itu suatu ketika Rasulullah mau masuk ke Masjidil Haram, bertemu dengan Al-As bin Wa'il ini, ketemu ngobrol sama Nabi, ya, di dekat pintu lah sebelum masuk ke Masjidil Haram, ngobrol segala macam. Sementara di dalam masjid sekitaran Ka'bah sudah banyak orang-orang Quraisy. Ketika masuk, orang-orang tanya, "Wahai As, kamu tadi ngobrol sama siapa?" "Oh, tadi saya ngobrol sama orang yang terputus, maksudnya tidak punya keturunan." Diejek oleh As bin Wa'il ini, mengejek Rasulullah, yaitu istilahnya adalah abtar. Abtar itu orang yang tidak punya keturunan. Maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Inna syani'aka wal abtar." Sesungguhnya yang terputus itu justru mereka yang menghina engkau, wahai Nabi Muhammad SAW. Nah, akhirnya diejek, jadi bahan-bahan ejekan orang-orang Quraisy terhadap Rasulullah SAW. Baik, Al-Kautsar ini merupakan suatu telaga yang ada di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mendengar kalimat telaga sudah kebayang, ya, suatu tempat di situ ada oase, ada airnya jernih, di tengah terik matahari ada pohon-pohon sampingnya, kemudian ada air yang jernih. Sungguh sangat indah sekali. Begitu juga nanti di akhirat, di surga. Di surga itu juga ada telaga. Dan setiap nabi itu mempunyai telaga. Masing-masing telaga beda-beda ukurannya. Ada yang kecil, ada yang besar, sangat besar. Dan yang paling besar adalah telaganya Nabi Muhammad SAW untuk memberikan minum untuk umatnya. Telaganya Nabi disebut apa? Al-Kautsar, yang artinya banyak kebaikannya. Kautsar itu suatu bentuk kalimat menunjukkan arti yang sangat sekali, yaitu sangat banyak sekali kebaikannya di dalam telaga tersebut. Suatu ketika Rasulullah SAW bersabda, "Al-Kautsaru nahrun fil jannah." Kautsar ini adalah sebuah telaga di surga. Telaga di sini aja sudah indah, ya. Kadang dibikin objek wisata mau masuk bayar. Nah, ini telaga milik Allah, kenapa saya masuk harus bayar? Cuma mau numpang foto-foto saja. Ini telaganya Nabi, di surga ada telaga.
hafadahu min dzahab, sampingnya di tepinya itu dihiasi dengan emas. Wa majrahu min ad-durr wal yaqut, dan aliran-aliran sungai, tempat mengalirnya sungai, mengalirnya air di telaga tersebut terbuat dari permata dan mutiara. Turbatuhu adyabu minal misk, lumpurnya dan airnya itu aromanya lebih wangi daripada minyak kasturi. Ma'uhu ahla minal asal, airnya kalau kita minum lebih manis daripada madu, ya. Wa abyadu minal thalj, dan lebih putih daripada es. Itulah sifat daripada telaga Kautsar milik Nabi Muhammad SAW. Inna a'tainakal kautsar, dan sesungguhnya kami, di sini ada arti sesungguhnya kami telah memberikan kepada engkau telaga Al-Kautsar. Nanti Rasulullah bagi-baginya di akhirat, ya. Bagi-baginya kapan? Di akhirat. Tapi pemberiannya sudah dikasihkan oleh Allah mulai saat itu. Sekarang itu sudah diberikan haknya, hak miliknya kepada Rasulullah SAW. Tapi nanti Rasulullah baginya pada saat di alam akhirat. Inna a'tainaka al-kautsar, sesungguhnya kami telah memberikan kepada engkau telaga Al-Kautsar. Nah, di dalam riwayat yang lain bahwa telaga Kautsar ini adalah lebarnya sangat luas sekali. Rasulullah bersabda, "Haudi masiratu syahr." Telagaku luasnya itu kalau jalan dari ujung sampai ke ujung itu ditempuh selama sebulan. Jalan kaki sebulan sampai mana? Itu telaganya Nabi Muhammad SAW sangat luas sekali. Ma'uhu abyadu minal laban, airnya lebih putih daripada air susu. Wa ahla minal asal, lebih manis daripada madu. Wa kizanuhu kanujumis sama, ini cantik-cantiknya, gayung-gayungnya, teko-tekonya itu sejumlah bintang yang ada di langit. Untuk memberikan minum kepada umatnya Nabi Muhammad SAW, ini cantik-cantiknya itu sejumlah bintang yang ada di langit. Man syariba minhu la yadnam yadma abada, barang siapa mendapatkan minuman telaga Kautsar dari Nabi, minum di telaganya Nabi Muhammad, setelah itu tidak akan merasa kehausan. Kalau kita minum, barusan kita minum 1 jam yang lalu, sekarang mungkin sudah haus. Apalagi pas siang hari, apalagi kita pas terik, kita jalan, sebentar-sebentar haus. Tapi kalau sudah minum dari telaga Kautsar, telaganya Nabi, Anda tidak akan merasakan haus sama sekali. Subhanallah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan air telaganya Nabi Muhammad SAW, dan mudah-mudahan Rasulullah yang langsung memberikan minum itu tersebut kepada kita. Amin Allahumma amin birahmatika ya arhamar rahimin. Lam yadma abadan, tidak akan merasa haus selamanya. Kemudian sahabat Ibnu Abbas bertanya, wahai Rasulullah, kalau di alam akhirat nanti ada air apa enggak? Kan Ibnu Abbas mendengar hadis-hadis nanti ketika kiamat matahari diturunkan di atas kepala, sangat panas sekali. Yang dibayang apa? Haus. Ya, ini pintar Ibnu Abbas tanya, ya Rasulullah, ada air enggak nanti ketika kiamat? Sudah persiapan nanti kalau haus mau minum apa? Kata Rasulullah, ya, setiap nabi itu nanti dikasih telaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti di telagaku sangat luas, besar sekali, umat akan datang minta minum dari telaga Kautsar.
dan Allah mengutus 70.000 malaikat membawa pecut dari api. Kalau ada orang kafir mau minum di tempat tersebut akan dipecut supaya lari, tidak boleh mengambil air tersebut. Jadi orang yang bisa masuk telaga Kausar minum di situ berarti orang pilihan. Orang kafir disambut sama malaikat, ya. Di tengah kehausan tersebut ada telaga, orang ingin minum. Sebelum dia minum sudah disambut pakai pecut dari neraka. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ini menunjukkan bahwa telaga Kausar ini terletak sebelum mizan, sebelum timbangan amal dan sebelum Shiratul Mustaqim dan sebelum jembatan. Setelah manusia dimatikan, kemudian dibangkitkan oleh Allah, dikumpulkan di padang mahsyar, matahari diturunkan di atas kepala, terik matahari sampai bercucuran keringat sesuai dengan amalnya. Ada yang keringatnya seukuran mata kaki, ada yang sampai ke betis, ada yang sampai lutut, ada yang sampai pahanya, ada yang sampai pusarnya, bahkan ada yang sampai lehernya sesuai dengan amalnya. Amalnya semakin jelek, ada yang tenggelam dengan keringatnya sendiri. Terbayang kan hausnya seperti apa? Nah, di situ dimasukkan orang-orang pilihan Nabi Muhammad SAW, diberi minum telaga Kausar. Habis itu baru ngantri untuk ditimbang amal, ngantri untuk melewati sirat, jembatan. Apakah bisa lolos atau tidak? Berarti sudah pilihan. Kalau sudah lewat sirat, berarti kan yang sudah bisa menempuh sirat kan otomatis sudah lulus semua. Nah, ini tadi ada riwayat mengatakan malaikat 70.000 mencut orang-orang kafir yang ingin minum di telaga Kausar. Berarti menunjukkan telaga Kausar, habis itu baru timbangan amal dan sirat. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sahabat Nabi Muhammad SAW, yaitu berkata kepada Nabi, wahai Nabi Muhammad, saya minta pertolongan engkau nanti hari kiamat. Saya minta syafaatnya. Kata Nabi Muhammad SAW, insya Allah ya akan saya lakukan, kata Nabi Muhammad. Ini sahabatnya tanya, wahai Nabi, di mana aku mencarimu nanti di hari kiamat? Carilah aku di sirat. Nah, kalau saya tidak ketemu bagaimana? Carilah saya di timbangan amal. Kalau saya tidak bertemu dengan engkau di timbangan amal, di mana aku menemuimu ya Rasulullah? Temui aku di telaga Kausar. Sesungguhnya saya akan mencari umatku di 3 tempat tersebut. Mungkin bisa ketemu di sirat, mungkin ketemu di timbangan amal, mungkin bisa ketemu di telaga Kausar. Tidak akan luput daripada pandangan dan pertolongan syafaat Nabi Muhammad SAW bagi orang-orang yang melaksanakan ajaran Nabi Muhammad dan orang-orang yang cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau tidak di haud telaga, kalau tidak di timbangan amal ataupun di sirat, pasti akan didapati oleh Nabi Muhammad SAW. Adapun orang-orang kafir, orang-orang yang benci kepada Nabi, musuh-musuh Nabi, tidak akan ditolong oleh Rasulullah SAW. Bahkan mengambil airnya telaga Kausar juga tidak boleh, akan dipecut oleh para malaikat menggunakan pecut cambuk dari api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Inna a'tainakal Kausar, sesungguhnya aku telah memberikan engkau telaga Kausar. Sudah diberikan hak miliknya kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi kita di sini ada 2 poin yang harus kita cermati. Yang pertama, poin pertama bahwa di akhirat nanti hari kiamat kondisi panas, orang haus, dan di situ ada suatu telaga. Boleh kita minum, boleh. Yang kedua, poin kedua, kuncinya siapa yang berhak memberikan izin adalah Nabi Muhammad SAW memberikan izin minum dari telaga Kausar. Caranya bagaimana? Ya kita berbanyak mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW, kita berbanyak membaca sirahnya Nabi, kita tiru ajaran Nabi, kita berbanyak amal
supaya bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad dan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ayat berikutnya, fasholli li rabbika wanhar. Fasholli, maka salatlah engkau wahai Nabi Muhammad. Tadi kan dari awal engkau terus Nabi Muhammad. Inna atainaka, kepada engkau. Fasholli, maka salatlah engkau li rabbika, kepada Tuhanmu, wanhar, dan potonglah hewan. Ini hadiah maka atau berupa kurban dan lain sebagainya. Ya, diperintahkan untuk sholat. Fasholli di sini adalah sholat Idul Adha dan untuk menyembelih kurban. Dan itu dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Kenapa yang diperintahkan oleh Allah? Ya sebetulnya perintahnya banyak, tapi dirangkum dalam dua hal saja, sholat dan menyembelih. Ya. Sebagai ungkapan rasa syukur telah diberikan telaga Kausar yang sangat agung, Rasulullah diperintah untuk sholat dan menyembelih. Nah, karena sholat itu merupakan suatu bentuk peribadatan, persembahan, pengabdian dan penghambaan yang khusus 100% kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah ada unsur yang kepada manusia? Tidak ada. Salat yang unsur kepada sama tidak ada. Murni 100% salat itu mesti kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kenapa menyembelih hewan? Kurban, menyembelih hadiah. Karena di situ ada unsur berbagi rezeki, memberikan makan kepada manusia. Di sini menunjukkan sebagai ungkapan rasa syukur adalah mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbuat baik kepada sesama. Hablum minallah dan hablum minannas. Itulah yang dikatakan sebagai orang yang saleh. Orang yang saleh itu adalah al-qa'im bi huquqillah wal qa'im bi huquqi ibadillah. Orang yang saleh itu orang yang sudah melaksanakan hak-haknya Allah. Contohnya apa? Seperti salat. Dan orang yang telah melaksanakan hak-haknya Bani Adam, manusia yang lain. Kita tidak pernah melanggar hak mereka Bani Adam. Oh, ini berarti orang yang soleh. Kalau hanya rajin sholat, rajin puasa, rajin zikir, rajin ke masjid, rajin pengajian, akan tetapi kepada sesamanya kurang baik, suka menzalimi, suka mengambil hartanya orang lain, suka berbuat salah, ini bukan orang yang soleh. Bentuknya saja seperti orang soleh, pakaiannya seperti orang soleh, tindak tanduknya seperti orang soleh, tapi dia bukan orang soleh. Ingat ya, orang soleh itu bukan yang rajin ibadah saja, akan tetapi rajin ibadah itu memenuhi hak Allah. Begitu juga orang yang toleransi, yang hablum minannas, pergaulan dengan antar sesama manusia anak Bani Adam, ini tidak melanggar hak-hak mereka, itu dikatakan orang soleh. Jadi jangan serta-merta ada orang banyak ibadah terus dikatakan soleh, tidak. Ya, harus kita lihat kepada sesamanya itu bagaimana. Begitu juga koreksi untuk kita sendiri. Ya. Kita sudah apakah sudah pada sesama sudah baik atau belum? Kita kepada Allah sudah baik atau belum? Kalau belum, ya jangan mengaku orang soleh. Saya masih jauh dari orang soleh. Saya senang sama orang soleh, tapi saya masih belum. Saya ingin meniru. Ya kira-kira ya orang seperti kita kalau dikatakan soleh ya kayaknya jauh lah. Kalau Imam Syafi'i, imam kita, hafal Quran, hafal hadis, menjadi imam, pendiri mazhab, dan beliau rajin ibadah. Sehari itu kalau baca Quran 1 khataman. Kalau Ramadan siang 1, malamnya 1, sebulan 60 khataman. Itu mengatakan saya bukan orang soleh. Beliau bersyair, uhibbus solihina wa lastu minhum la'alli an anala bihim syafa'ah wa akrahu man tijaratuhul ma'asi walau kuntu sawa'atil bidha'ah. Aku cinta kepada orang-orang yang soleh, barangkali saya bisa mendapatkan pertolongan dan syafaat mereka.
dan saya benci orang yang ahli maksiat meskipun saya juga sama orang ahli maksiat. Itu iktiraf, pengakuan dari Imam Syafi'i. Lah kalau kita apa? Imam siapa kita ini? Siapa nama kita? Siapa amal kita? Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah min qawlin bila amalin. Laqad nasabtu bi nasrin lil hukmi. Amartu kal khair lakin ma'tamtu bihi. Wa qawli laka wa qawli. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini Rasulullah diperintah melaksanakan sholat Idul Adha, begitu juga menyembelih korban. Dan telah diriwayatkan di dalam Hajatul Wada, Rasulullah membawa 100 ekor unta, 63 disembelih dengan tangan beliau sendiri, dan sisanya berarti berapa? 37 disembelih diserahkan kepada menantunya, yaitu Imam Ali bin Abi Thalib. Kita bisa bayangkan sendiri bagaimana Rasulullah menyembelih 63 ekor, dan ekornya itu hewannya yang disembelih adalah unta, bukan sapi, bukan kerbau, bukan kambing, tapi unta. Mungkin lebih tinggi dari kita, lebih besar daripada kita. Nyembelihnya seperti apa? Masya Allah. Itulah Rasulullah SAW. Inna syani'aka huwal abtar. Nah, ini ayat yang ketiga, Allah menyatakan sesungguhnya orang yang mengejek kamu justru itulah orang yang terputus dari Allah Subhanahu wa taala, terputus daripada keturunannya dan lain sebagainya, ya. Karena tadi Rasul diejek, seperti asbabun nuzul yang telah saya sampaikan, bahwa Rasulullah SAW tatkala ditinggal wafat oleh putranya yang bernama Sayyid Al-Qasim, diejek oleh orang kafir. Maka diturunkan ayat khusus untuk Nabi untuk membantah mereka, yaitu inna syani'aka huwal abtar. Nah, kita sedikit mereview sirah yang sudah kita bahas, bahwa putra putri Nabi Muhammad SAW ada 7, ya. Yang laki-laki ada 3, yang perempuan ada 4. Yang laki-laki ada Sayyid Al-Qasim. Yang kedua, ini yang Rasulullah, putra yang Sayyid Qasim ini yang wafat. Habis itu Rasul diejek oleh As bin Wa'il dan wafat di Mekah. Ada sebagian riwayat mengatakan bahwa Sayyid Al-Qasim ini berusia 2 tahun. Ada yang menyatakan bahwa Sayyid Qasim ini sudah menginjak usia anak-anak sekiranya bisa naik kuda. Ada beberapa riwayat. Yang kedua adalah Sayyid Abdullah. Ini dijuluki At-Tayyib. Ada juga julukan lain At-Tahir. Yang ketiga adalah Sayyid Ibrahim. Sayyid Ibrahim wafat ketika di Madinah, makamnya di Makam Baqi. Kalau kita keluar dari Masjid Nabawi, pintu Baqi, lurus masuk ke Makam Baqi, dari pintu dekatlah sekitar 30 meter dari pintu Makam Baqi. Kemudian yang perempuan ada 4, Siti Zainab, Siti Ruqayyah, Siti Ummu Kulsum, dan Siti Fatimah. Dan dari semua putra-putri Nabi Muhammad SAW, mereka wafat pada saat Nabi Muhammad hidup, kecuali Siti Fatimah. Siti Fatimah wafatnya setelah Nabi Muhammad SAW. Ketika Rasulullah menjelang wafat, Siti Fatimah pertama nangis, kemudian tertawa, tersenyum, dibisiki oleh Nabi Muhammad SAW. Terus ditanya kenapa menangis? Karena Rasulullah mengatakan sudah dekat waktunya untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Siti Fatimah sedih akan berpisah dengan sang ayahanda. Kenapa tertawa? Karena dikasih bisyarah oleh Nabi bahwa tidak lama lagi bahwa Siti Fatimah akan menyusul Rasulullah SAW. Siti Fatimah tersenyum. Ya. Misal Anda ketika dibisiki orang, sebentar lagi Anda menyusul, kira-kira senyum apa nangis? Siti Fatimah subhanallah rindu dengan sang ayahanda, senang bersama Rasulullah SAW.
ini diejek oleh orang kafir, orang Quraisy, bahwa Nabi Muhammad terputus nasabnya, terputus keturunannya. Ingatlah wahai ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kaidah yang baku bahwa nasab seseorang itu melalui garis ayah. Ya, setiap nasab anak laki, anak perempuan itu garis nasabnya kepada ayahandanya. Kecuali anaknya Sayyidah Fatimah, itu nasabnya lewat Sayyidah Fatimah kemudian kepada Rasulullah SAW. Ini pengecualian dan ini sudah disepakati, aklamasi semua ulama, diakui dari zaman sahabat sampai zaman sekarang bahwa nasabnya Rasulullah SAW ke bawah melalui jalur Sayyidah Fatimah. Jadi yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad keturunannya terputus karena anak laki-lakinya wafat ketika masih kecil, tidak jauh beda sama As bin Waqil yang mengatakan Rasulullah sebagai abtar. Anda siapa? Anda orang berilmu, Anda orang yang hafal Quran, Anda yang baca hadis, yang baca sirah, tapi mengatakan bahwa keturunan Nabi sudah terputus, tidak jauh beda dengan pendapatnya As bin Waqil yang dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala, inna sya'niyaka wal abtar, bahwa keturunannya Rasulullah nyambung dan bahkan akan sampai hari kiamat akan semakin banyak yang baik, yang berkah, yang banyak sampai hari kiamat. Dan kita lihat keturunan yang paling banyak di muka bumi saat ini adalah keturunannya Nabi Muhammad SAW. Ketika turun ayat innama yuridullahu liyuzhibakum rizqa al baiti wa yutahhirakum tadhira, dan sesungguhnya Allah ingin menghilangkan segala kejelekan dari kalian wahai ahli bait dan mensucikan kalian dengan sebetul-betulnya kesucian. Ketika turun ayat tersebut, apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Rasulullah memanggil Sayyidina Ali, menantunya, memanggil Sayyidah Fatimah, putrinya, memanggil Sayyidina Hasan, cucunya, memanggil Sayyidina Husain, cucunya. Kemudian pakai sebuah kain ditutupin untuk bareng-bareng. Rasulullah berdoa, Allahumma haulai ahlul baiti. Yang dimaksud ayat itu apa? Rasulullah berdoa, ya Allah, mereka adalah keluargaku, ahlul baitku. Ana harbun liman harabahum wa silmun liman salamahum. Aku akan berperang orang yang memerangi mereka, dan aku akan berdamai, selamat kepada orang yang berdamai kepada mereka. Ini yang dimaksud ahlul bait sebagai keturunan Rasulullah melalui jalur Sayyidah Fatimah Az-Zahra, yang keluar daripada kaidah yang umum, sebab ini merupakan pengecualian dan sudah dikatakan dari dinas hadis Nabi Muhammad SAW yang tidak terbantahkan. Kalau ada yang membantah sekarang, meskipun dia sebagai umat Islam mengatakan sebagai ahli ilmu, dia sungguh sangat melenceng daripada ajaran Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW bersabda, kullu sababin wa nasabin munqati'un yaumal qiyamah illa ma kana min sababi wa nasabi. Sesungguhnya setiap sebab musabab, setiap semua ikatan, setiap nasab, setiap keturunan akan terputus pada hari kiamat. Dari kiamat itu semua ikatan tidak ada, nasabnya tidak ada, ya, terputus. Makanya kalau di hari kiamat ada suami istri, di hari kiamat ketemu di padang mahsyar, satu lari ke sana, satu lari sini. Ya, kalau sekarang ketemu suami istri senang ya, karena salaman, berpelukan. Kalau udah ketemu malah rindunya dah. Begitu juga anak sama orang tua. Sekarang rindu, di hari kiamat ketemu bapaknya, satu lari ke sana, satu lari ke sini. Begitu juga anak sama ibunya. Bahkan saudaranya
Dulu masa kecilnya makan bareng, tidur bareng, main bareng, di hari kiamat ketemu satu dari sana, satu dari sini, apalagi teman. Sebab apa? Sebab takut akan dituntut oleh saudaranya, anaknya, istrinya, bapaknya, takut dituntut sebab melanggar haknya pada hari kiamat akan dituntut, takut. Sehingga ketika ketemu dia lari, akan terputus. Itu yang dimaksud kullu sababin munasabin munqatir yaumal qiyamah. Setiap ikatan, setiap nasab akan terputus pada hari kiamat, illa makana min sababi munasabin, kecuali setiap yang berikatan dengan aku. Siapa umatnya, pecintanya Nabi, orang-orang yang selalu melaksanakan sunnah Nabi. Begitu juga nasabnya Nabi Muhammad SAW. Ini sudah dinas. Dalam hadis yang lain Rasul mengatakan kullu bani Adam yantamuna ila asobatihi. Setiap anak cucu Adam ini nasabnya kepada ayahandanya, jalur laki. Illa walada Fatimah, kecuali anaknya Siti Fatimah. Fa inni ana abuhum wa ana asobatuhum. Aku yang menjadi ayahnya, aku menjadi nasabnya. Tapi hanya khusus di Sayyidah Fatimah saja. Untuk ke bawahnya sudah mulai jalur kembali kepada jalur laki-laki, yaitu yang dimaksud putranya Sayyidah Fatimah adalah Al Hasan dan Husain. Sayyidina Hasan mempunyai anak laki-laki perempuan. Nah, ini yang dinasabkan, membawa nasabnya itu dari jalur laki-laki. Begitu juga Sayyidina Husain juga menurunkan nasab dari jalur laki-laki, sudah kembali kepada kaidah yang baku, hanya pada Siti Fatimah saja. Itu sudah dinas, aklamasi, sepakat ulama dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Jadi tidak diperbolehkan seorang yang beriman, ahli iman, ahli Islam, bahkan yang menyatakan cinta kepada Nabi, mengatakan keturunannya Nabi sudah terputus, itu sudah jauh melenceng dari ajaran Nabi Muhammad SAW. Anda tidak menyimak hadis Nabi dengan hati Anda, akan tetapi Anda menyimak hadis, membaca hadis dengan rasa iri dan dengki pada diri Anda. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Sampai banyak kalau kita cek ya, setiap negara itu pasti ada cucunya Nabi Muhammad. Setiap kota itu pasti ada. Anda mau pergi ke negara manapun pasti ada di situ. Kalau ada anak cucunya Sayyidina Hasan, ya akan ketemu anak cucunya Sayyidina Husain. Sangat banyak sekali. Kalau dikumpulkan sekarang, mungkin suatu negara tersendiri itu banyaknya, saking banyaknya. Ya kalau Sayyidina Hasan banyak keturunannya tinggalnya di Maroko, daerah sana, Maroko dan sekitarnya. Dan biasanya mereka disebut sebagai Syarif atau Sayyid. Panggilan secara umum, ya bukan mesti harus dipanggil Syarif atau Zaid, tapi kebanyakan mereka panggilannya Syarif atau Zaid. Adapun anak turun daripada Sayyidina Husain, panggilannya adalah Habib atau Habibah. Nah, ini dari Sayyidina Husain. Banyak di negara Arab Saudi juga banyak, kemudian di Yaman juga sangat banyak sekali, dan terutama di negara kita alhamdulillah banyak cucu-cucu Nabi, terutama daripada garis turunnya Sayyidina Husain, para habaib. Juga ada daripada keturunan dari Sayyidina Husain, Sayyidina Hasan, para sayyid, para asyraf syarif. Dan mudah-mudahan dengan kita cinta kepada mereka, anak cucu Nabi, kita bisa paling tidak menjadi sebab kita untuk bisa mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Kita mendapatkan minuman telaga Nabi Muhammad SAW. Kita bisa berkumpul, berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berharap mendapatkan kemuliaan seperti itu. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah tafsir daripada surat Al-Kautsar, ya. Inna a'tayna al-kautsar, sesungguhnya kami telah memberikan kepada engkau wahai Nabi Muhammad telaga Al-Kautsar. Washolli li rabbika wanhar, maka salatlah salat Idul Adha, wanhar, dan sembelihlah hewan kurban atau hadiah engkau. Inna syani'aka huwal abtar, dan dibantah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala orang-orang kafir yang telah menghina Nabi. Sesungguhnya
orang yang menghina engkau itulah orang yang terputus. Itu bantahan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi, jangan sekali-kali Anda ahlul iman, Anda ahlul Islam, Anda membaca hadis, Anda membaca kitab sirah mengatakan bahwa Nabi Muhammad telah terputus keturunannya. Anda membaca hadis, membaca Quran, membaca sirah itu dengan rasa dengki kepada anak cucu Nabi Muhammad SAW. Sudah dinas soleh oleh Nabi Muhammad, tidak ada tepeng aling-aling, sudah disepakati oleh semua ulama dari zaman sahabat sampai sekarang bahwa keturunan Nabi Muhammad akan selalu ada dan semakin banyak membawa keberkahan di muka bumi ini. Semoga kita digolongkan kepada golongan mereka. Amin 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 ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita mendapatkan tambahan ilmu yang bermanfaat dan keberkahan daripada kajian kita pada malam hari ini, dan diberikan keistiqomahan untuk senantiasa bisa menghadiri kajian yang mulia ini, dan semoga Allah mengumpulkan kita dengan orang-orang yang soleh, mengumpulkan kita dengan para anak cucu Nabi Muhammad SAW, mengumpulkan kita dengan Nabi Muhammad SAW, mendapatkan syafaatnya, mendapatkan minuman dari telaga kausarnya. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi